Halo Tribuners, salam jumpa. Senang sekali saya Ajeng Hatalea. Dan saya Stefani Manuhutu. Yes, pada sore hari ini kami kembali menyapa Tribuners, tentunya kita di Tribun Ambon Podcast edisi Tab Redaksi tentunya. Seperti biasa ya rekan Stefani, bahwa di Tab Redaksi itu kami akan menghadirkan berita-berita yang sudah kami rangkum di www.tribunambon.com. Ini merupakan beberapa berita pilihan kami selama sepekan ya, yang akan kami hadirkan ke Tribuners tentunya. In case mungkin Tribuners yang dalam sepekan ini saking sibuknya sampai tidak mengupdate apa yang tengah hype atau up ya di Kota Ambon dan Provinsi Maluku pada umumnya. Nah, kalau mungkin di beberapa daerah, karena kita punya 11 kabupaten kota ya, rekan Stefani, mungkin ada sejumlah daerah yang tidak tercover oleh jurnalis kami atau jangkauan kami, nanti bisanya kemana? Bisanya ke berbagai macam akun sosmed kita ya, boleh berbagi informasi terkait peristiwa-peristiwa yang tidak dapat kita jangkau dan akan di-follow up oleh admin dan diteruskan kepada reporter-reporter untuk menghadirkan berita-berita terupdate yang tidak bisa kami jangkau. Betul sekali. Yes, namun hari ini sangat glow up gitu ya. Senang sekali saya bisa masih sering sama Stefani untuk hadir di Tribuners ya, layar kaca Tribuners tentunya untuk menghadirkan ulasan-ulasan sepekan tentunya. Baik, di pekan terakhir ini apa yang akan kami hadirkan sebagai berita pertamanya? Oke, benar sekali Tribuners, kita punya berita pertama dari Maluku Tengah, tepatnya dari Seram Utara Barat, di mana ada salah satu oknum perawat puskesmas yang menjual obat kepada warga di Seram Utara Barat. Ini sebenarnya ilegal ya? Iya, benar sekali. Harusnya didapatkan secara gratis di puskesmas di Seram Utara Barat ini. Namun oknum perawat ini ternyata menjualnya dan kemudian sudah ditindaklanjuti untuk mendapat sanksi seperti itu ya, sanksi untuk dipindah tugaskan ke tempat lain. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi contoh juga ya untuk semua daerah, bahwasannya obat-obat yang diturunkan hingga di level puskesmas yang seharusnya diberikan gratis kepada masyarakat setempat, tidak untuk diperjualbelikan. Namun ada oknum-oknum nih yang dengan menyalahi aturan, menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan cuan-cuan, orang Ambon bilang cuan-cuan tampias begitu ya, dengan menjual barang-barang atau obat yang seharusnya menjadi hak masyarakat itu sendiri. Namun sudah diberi sanksi juga ya, sama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah untuk setidaknya dimutasikan. Iya, benar. Oke, jadi kalau misalkan ada masyarakat yang menemukan kasus serupa, mungkin bisa langsung dilaporkan ya, atau disuruh bayar obat yang mana harusnya gratis gitu ya. Itu bisa dilaporkan aja agar oknum-oknum tersebut dibasmi. Biar nggak ada lagi orang-orang yang menyalahi aturan, memotong hak-hak orang terutama. Benar sekali rekan Ajeng, kita punya berita yang kedua. Ada seorang nenek warga Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon yang ditemukan meninggal dunia di hutan pada Minggu kemarin tanggal 4 Juni 2023. Korban tersebut diketahui bernama Helmina Timisela yang sebelumnya dinyatakan hilang nih rekan Ajeng saat berkebun pada Minggu 28 Mei 2023. Hitung-hitung udah semingguan kali ya, tidak ditemukan dari saat hilangnya itu ya? Iya, dinyatakan hilang, benar sekali. Nah, ini kalau kita merujuk pada aturan juga sih sebenarnya, kalau misalkan ada anggota keluarga kita yang dalam hitungan 24 jam ya tidak pulang ke rumah atau tidak ada kabar begitu ya, seharusnya dilaporkan sesegera mungkin ke pihak yang berwajib dan akan dilakukan search and rescue seperti itu ya. Dan kita juga mengucapkan turut berduka cita juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Iya, apalagi nenek ini ternyata sudah berusia 75 tahun. Iya, seorang lansia. Iya. Takutnya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa saja terjadi seperti itu.
Oke, next kita punya berita apa, rekan Ajeng? Ya, belakangan ini ya, seperti yang kita tahu bahwa Kota Ambon itu lagi dihebohkan dengan kasus pencurian sound system mobil. Iya. Wah, ini sebenarnya kita udah dengar-dengar juga sih banyak dari rekannya korban atau temennya korban atau bahkan Iya. korban itu sendiri yang menceritakan terkait dengan apa yang dialami ya, bahwa saya punya sound system mobil hilang, dicuri gitu kan ya. Namun syukurlah di sehari apa 2 hari yang lalu ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 2 Juni 2023 lalu, akhirnya pelaku pencurian sound system itu ditangkap. Boleh diulas lagi selengkapnya seperti apa? Oke, jadi yang menjadi tersangka ini bernama Oka dan merupakan residivis kasus pencurian yang ditangkap di Batu Merah, Ongkolyong oleh tim Polres pada Jumat 2 Juni yang lalu. Berarti memang dia udah berulang kali melakukan benar. pencurian seperti itu. Dan Benar sekali. dari data yang disebutkan, si Oka ini baru saja dibebaskan dari penjara pada kalau nggak salah bulan Mei ya. Iya, bulan Mei. Mei 2023. April, bebas pada April April ya, 2023 kemarin ini. Tapi begitu keluar berulah lagi Berulah begitu. lagi, benar sekali. Dan menjadi pusat kasus yang menjadi perhatian beberapa hari belakangan ini oleh publik gitu, pencurian sound system. Dan ternyata rekan Ajeng sudah ada 11 korban, namun cuma 8 korban saja yang melakukan pelaporan ke polisi. Berarti mereka yang ke-8 orang ini langsung melaporkan ke Iya, pihak kepolisian dan langsung ditindak ya. Awalnya mereka kesulitan untuk bisa mendapatkan si Oka ini. Namun beruntung ada video viral yang beredar menunjukkan keberadaannya si Oka ya, dan langsung polisi menyergapnya. Oke, benar sekali. Rekan Ajeng, kita punya berita terkait pencurian juga nih. Ya, Tapi masih beda kasus pencurian lagi, ya. Beda lagi ini, kali ini kasus pencuriannya di Pasar Mardika. Harap berhati-hati ya Tribuners di Mardika Pasar itu tuh kayak Mardika. udah seperti yang kemarin udah disebutkan juga sih sama Wali Kota Ambon Bode Winwati Mena, bahwa memang banyak kriminalitas itu terjadi di kawasan Pasar Mardika juga, mau dari pencopetan, pencurian, kemudian ada juga bahkan kasus pembunuhan juga ada di sana. Namun kita lihat lagi nih untuk kasus mencuri dompet ini. Iya, benar sekali. Satreskrim Polresta Ambon telah menyelesaikan berkas perkara tersangka yang merupakan seorang sopir angkot yang mencuri dompet di Pasar Mardika. Dan kronologinya seperti ini, Tribuners. Ketika pelaku melihat dompet korban yang terjatuh di depan salah satu tempat karaoke di Mardika, pelaku tersebut menuju ke arah dompet dan menendang menjauh dari depan tempat modusnya karaoke. gitu ya, biar nggak diliatin. Iya, betul sekali. Kemudian dompetnya dibuka setelah pelaku sampai di kawasan Taman Budaya Karpan. Dan dalam dompet tersebut berisi sejumlah uang dan cincin emas berlapis mutiara yang kemudian dijual oleh pelaku dengan harga 3 juta. Oke. Iya. Nah, ini juga bisa jadi peringatan juga sih buat kita semua. Iya, benar sekali. Kita kan sering banget ke Pasar Mardika ya, dan kita nggak tahu nih kalau ke Mardika dan siapa yang menjadi otak pencurian atau benar eksekutornya. Kita patut waspada aja. Tapi kebanyakan ya ketika kita di pasar dan kebetulan kita nenteng tasnya tuh kayak gini, ada aja orang tuh yang kayak pegang tasnya bye-bye nona kayak gitu, atau tasnya jangan lupa dikunci kayak gitu, atau tasnya ditaruh aja di depan karena nanti ada orang yang pakai silet atau apa gitu, pura-pura nabrak atau gimana. Jadi hati-hati, khususnya buat kamu juga kan pasti sering banget ke Mardika kan. Benar sekali. Bukan hanya di Mardika ya, tapi di mana aja. Saya tuh paling sering ditegor pas di jalan kalau megang itu bahaya. Tas di samping kan. Benar sering tegur, jangan taruh tas dengan nenteng tasnya di gini kan, terutama buat yang motoran nih. Kalau yang motoran biasanya kita cewek-cewek kan, kita tasnya agak lucu-lucu gitu kan, mau pamer tas lucu gitu. Jadi ditaruhnya kayak agak gini gitu sambil kita nyetir, itu kan sebenarnya ya selain bahaya,
keselamatan kita saat berkendara juga tuh bahaya karena memancing para pencuri ini untuk bergerilya gitu. Mereka kalau melihat aduh ada cewek yang lewat pakai tasnya lucu kayaknya dalamnya isinya Bisa banyak gitu ya, langsung aja tapi kejadian itu ada gitu deh. Jadi ya kita harus berhati-hati dengan mungkin tas tentengan kita itu ditaruh aja di depan gitu kan, ada tempat taruh gantungan tas gitu ya di depan motor. Manfaatin itu aja biar kita tidak menjadi salah satu korban ya pencurian tersebut. Nah, ngomong-ngomong tentang kasus pencurian, ini sebenarnya juga menurut saya nih juga gimana ya, sampai dari kepolisian juga sudah menyarankan sih ke pihak-pihak gereja untuk memasangkan CCTV. Nah, ini bentuk kewaspadaan. Karena apa? Beberapa minggu belakangan juga marak terjadi pencurian di gereja-gereja, baik itu di Kota Ambon sendiri, Kabupaten Seram bagian Barat, ataupun di Kabupaten Maluku Tengah, rekan Stefani. Ada oknum yang juga ngambil ya sound system di gereja, peralatan elektronik lainnya diambil tuh. Jadi kayak mereka tuh udah apa ya, udah memperhatikan, udah kayak survei gitulah, melihat bahwa jam segini tuh gereja udah sepi-sepinya gitu, dan tidak ada orang lagi, tidak ada penjagaan, makanya ya mereka langsung menjalankan aksinya itu ketika di jam-jam sepi tadi dan tidak ada CCTV yang bisa menangkap bentukan si pencuri itu. Untungnya kemarin ada satu oknum yang sudah ditangkap juga. Benar sekali. Oke, kita beralih lagi ya rekan Ajeng ke berita selanjutnya. Ini ada berita terkait juru parkir di Kota Ambon yang mengeluhkan oknum pegawai pemerintah kota yang kerap tak membayar parkiran. Nih parkiran ya. Jadi mereka mengeluhkan hal ini lantaran pembayaran parkiran merupakan salah satu program dari pemerintah Kota Ambon untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Betul sekali. Nah, sayangnya ya, ada sejumlah oknum yang memang dikeluhkan oleh si tukang parkir di kawasan kantor pemerintahan bahwa mereka menolak untuk membayar parkir itu sendiri. Nah, ini menarik nih, dari tukang parkir sendiri pun sudah menyampaikan bahwa wah ini kan kebijakan wali kota gitu, pemerintah kota gitu ya. Kenapa dari oknum pemerintahan itu sendiri yang menolak untuk membayar gitu loh. Sebenarnya seharusnya bisa menjadi contoh ke masyarakat lainnya ya, agar bisa turut membayar parkiran itu. Tapi saya rasa kalau di lapangan ya kita melihat ya masyarakat umum lainnya juga udah patuh kok bayar pajak, bayar parkir gitu. Gimana enggak coba Stefani? Begitu kita parkir ya, tadinya nggak ada tukang parkir nih, nggak tahu di mana gitu kan ya. Pas kita balik, pas mau mundur, tiba-tiba udah di belakang. Tiba-tiba udah di belakang aja. Aduh, kadang suka sebel. Tapi begitu ya Tribuners, karena memang pemerintah tuh sudah menentukan beberapa titik yang ada di Kota Ambon itu sebagai tempat parkir yang mana digadang-gadang sebagai salah satu program yang bisa mendatangkan atau meningkatkan PAD Kota Ambon tentunya. Jadi kita sebagai masyarakat ya kita turut mau menyukseskan program tersebut ya, karena pendapatan daerah itu dari masyarakat ke masyarakat untuk lagi gitu lah. Jadi kalau kalian mau lihat di mana ya itu ada pembangunan di public place atau tempat-tempat umum lainnya, itu juga dari pajak-pajak kita gitu, dari retribusi parkir kita juga. Jadi semoga dengan suara hatinya tukang parkir kemarin itu bisa tersampaikan gitu ya, sampai ke Bodewin Watimena, wali kota kita, agar bisa menertibkan jajarannya. Oke, benar. Perlu diketahui juga sama Tribuners, beberapa jalan diantaranya itu Jalan Ayipati dan Jalan Diponegoro. Yes, ini juga di depan kita nih juga kalau nggak salah. Oh iya, yes, termasuk juga. Asal jangan di apa ya, kadang suka bingung juga sih kayak di swalayan gitu kan, kan lahannya luas tuh. Jadi saya pikir itu sudah swalayan ataupun di merchant line juga yang mereka udah sediakan tempat parkir, tapi kaget-kaget aja tuh ada tukang parkir gitu ada loh. Ada aja tukang parkir ada ya, di beberapa ya. Yes, benar sekali, karena saya kadang bingung juga, karena misalkan di salah satu
resto ya, yang dia sudah menyediakan tempat lahan parkirnya, dan kita kaget gitu ada tukang parkir, sejak kapan ditaruh tukang parkir di situ, sementara kita beli sudah sekalian pajak juga gitu kan, mau makan di situ ataupun take away juga ada pajaknya gitu. Iya, benar sekali. Terus parkirnya untuk siapa? Mungkin kita akan dalami lagi ya. Oke, dari parkir kita ke salah satu berita yang cukup Ini kabar yang menyedihkan, bikin marah juga. Apa ya, kita emosional banget ya ketika kemarin kita beritakan berita ini. Saya rasa masyarakat Kota Ambon yang mengikuti pemberitaan ini juga turut marah seperti itu. Iya, benar Bisa sekali. informasi lengkapnya? Ini berita terkait jasad bayi yang ditemukan mengapung di Pantai Negeri Galala, Kecamatan Sirimau pada Selasa 30 Mei 2023 yang lalu. Menurut PSKC Humas Polresta Ambon, bayi ini berjenis kelamin laki-laki, rekan Ajeng. Dan bayi ini ditemukan mengapung di pantai saat kondisi tengah hujan deras. Iya, ditemukan oleh salah satu warga dan keempat temannya yang sementara mandi dan mencari ikan di pantai tersebut, rekan Ajeng. Yes, ini sempat viral juga ya di berbagai sosial media ya, karena videonya beredar, bayi mungil gitu ya, masih ada tali pusatnya gitu kan, kayak lucu gitu kan. Sedih. Jadi gimana ya, geram juga ketika kita mendengar kabar itu dan nggak habis pikir. Sampai sekarang belum ditemukan itu ya, rekan Ajeng? Udah sih, kemarin udah ada informasi bahwa sudah ada informasi terkait dengan siapa yang membuang bayinya. Nanti Tribuners boleh update ke berita. Kadang saya juga mikir ya, mungkin terlepas dari problematika yang dihadapi oleh si ibu bayi ya, cuman sayang aja udah 9 bulan gitu kan dikandung gitu kan, entah persoalan apa, kalaupun apapun itu, terlepas dari itu, jangan sampai membuang kan sama aja kamu membunuh kan, membunuh si bayi tadi. Nggak apa-apa dititipin aja ke emperan rumah orang, biar mungkin ada orang lain di luar sana yang bersedia untuk mengadopsi bayi malang tersebut. Oke, rekan Ajeng, kita beralih ke berita yang jarang banget kita bawa ya. Betul. Benar sekali ya, rekan. Karena memang kita jarang ada turnamen sih belakangan ini di tingkat kota. Kalau kemarin, beberapa bulan kemarin kan kita ada tuh gawang mini ya. Gawang mini yang dibikin oleh atau dipanitiai oleh angkatan, teman-teman angkatan. Kemudian yang kemarin itu apa tuh? Race road. Iya, benar sekali. Balap, dan kita ternyata banyak ya yang berbakat gitu, daripada ugal-ugalan di jalan ya kalian ke race aja gitu loh. Dan kita punya dengan memanfaatkan sirkuit lapangan lingkar Mandala Karpan ya, seru banget. Yes. Kita bahkan kemarin mengundang dua pembalap, yang satunya itu terkenal banget di Kota Ambon. Legend banget. Dia mengikuti X Riders dan menjuarainya setelah melewati ada sekitar 27 atau 28 peserta lainnya. Yes. Dan satunya lagi itu atlet PON yang turut ikut ya, dikirimkan dari ke luar Kota ya. Ambon. Betul, dari Jabar kalau salah. Turut diterjunkan ke Kota Ambon untuk mengikuti race road putaran ketiga putaran ketiga kemarin, dan seru banget. Bisa diceritakan seperti apa keseruannya? Ini adalah salah satu yang ditunggu-tunggu banget ya, secara sudah lama banget. Harusnya Kejurda ini road race Kejurda ini dari tahun 2022, cuman karena COVID jadi ditunda sampai tahun ini baru bisa diselenggarakan. Dan kita punya berita yang menarik nih. Apa itu? Ternyata ada salah satu pembalap dari tim Wangi-Wangi Racing yang bernama Marciano Risakota, merupakan pembalap termuda dalam balapan motor yang berlangsung kemarin di Karangpanjang. Betul, dia unyu banget. Iya, masih 10 tahun. Bocah berusia 10 Cuman tahun. saya tuh pikir ya, lo bocah
masih 10 tahun ya. Kalaupun anak saya usia 10 tahun, Tuhan tak akan kasih motor. Iya, benar Ngapain? sekali. Tapi ya karena dia bisa memanfaatkan skillnya, saya menganggapnya bahwa ini memang skill betul Skill, ya. ya. Dan skillnya dibawa ke jalur yang Benar. profesional gitu loh, meskipun gimana ya, meskipun itu taruhannya ya tetap nyawa juga gitu loh. Iya, benar. Tapi kalau itu adalah passionnya dia, kemudian skillnya dia juga, kalau diarahkan ke arah yang lebih baik ya pasti akan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan juga. Iya, benar sekali rekan Ajen. Dan kemarin itu Marciano Risakota ini mengikuti 4 kelas yang berbeda. Jadi 4 kelas. Wow. Rekan Ajeng 10 Jadi tahun 4 kelas. 4 kali dia turun tuh Iya, di benar lapangan sekali, lingkar. Wah, iya. wah. Luar biasa. Betul. Besok dong dia kesini. Oh iya? Iya, Tribuners jangan lupa. Jangan lupa nonton di Tribun Olahraga besok nanti sama host kami, host Jenderal, jangan dihormat. Besok ya itu sama dede-dede kita. Bukan yang umur 10. Oh enggak, bukan dia kayaknya. Umur 16 tahun. Oh, Itu siapa sih? umur 16 tahun. Stefano itu kalau nggak salah. Betul sekali. Iya, Bukan benar kembaran sekali. kamu kan, kamu Stefani. Iya. Oke. Sayangnya nggak ada yang buat cewek ya rekan. Terus gimana? Kamu nggak boleh. Oke, mungkin Tribuners juga udah pada baca-baca atau kepo-kepo terkait juaranya siapa-siapa aja. Coba. Iya, Ada kita siapa punya aja? dari sekian, dari 24 Ari darah. gimana Ari? Oh my God, jangan ditanya. Ari ini ada fans kamu di sini. Oke. Walaupun kemarin Ari cedera, tapi dia masih bisa. Dia menang Iya. berapa ya? Berapa? Tiga ini ya? Tiga kategori kategori ya? Iya, kalau nggak salah deh. Padahal dia 3 lagi kelas cedera deh. gitu Iya, ya. padahal lagi cedera. Tapi Kasian. masuk juara. Iya. Jangan lupa dipupukin pakai air panas. Aduh, kita punya berita terkait juara-juaranya nih. Juara umum untuk kategori Open dijuarai oleh Mars Hollandi. Juara umum kategori lokal Maluku disabet oleh Helmi Lekatopesi dari Latu Halat atau yang biasa dipanggil Keka. Terus ada juga juara juara umum road race Kejurda Maluku, namanya Juan Parera. Ayo, keren Itu banget. ketiga juara umum road race Oke, kemarin. sekali lagi congratulations buat kalian para pembalap yang sudah menangkan turnamen road race Kejurda putaran ketiga kemarin. Kita masih nantikan nanti menjadi tamu di Tribun Olahraga besok. Iya. Oke, next kita punya berita penutup nih ya rekan Apa itu? Ajeng. Kita tutup dengan berita dari Banda Neira. Aduh, saya penasaran banget nih soal Banda Neira. Sudah pernah ke Banda Neira? Belum, coba tolong. Ini host kayaknya saya udah bolak-balik sering banget ke Banda Neira. Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Ingat baik-baik ya. Banda Iya. Neira itu candu. Saya udah berkali-kali ke sana aja tuh. Iya. Kalau liburan masih pengen ke sana. Amin. Saya semoga ya bisa ke sana sebelum Yes, sayangnya dengan begitu banyak potensi alam yang ada di sana ya, mau pantai, pokoknya potensi wisata di Banda itu komplit. Jangan Karena apa? ditanyakan. Yes, komplit. Karena wisata bahari udah pasti. Wisata apalagi ya? Wisata sejarah udah pasti. Udah pasti, benar sekali. Gudangnya. Kemudian wisata kuliner, aduh. Khas banget dari sana Iya ya. dong. Oke. Kemudian wisata apa lagi ya? Pokoknya banyak banget. Banyak banget, saking banyaknya tuh kayak udah nyampe di Banda Neira tuh. Iya, benar sekali. Tidak perlu bingung harus kemana dulu nih, karena di Banda Neira sendiri, di Pulau Besar itu sendiri tuh sudah bisa kemana-mana gitu loh. Ada banyak banget. Kalau mau nyebrang lagi ada, kalau mau explore lagi, dan itu murah meriah gitu loh. Pokoknya affordable lah, seperti itu. Jadi tidak perlu takut gitu. Kita orang Maluku harusnya bangga dan
tidak perlu khawatir soal biaya ya, karena Benar. orang dari luar sana, terutama di bagian barat ya, mereka tuh kayak tergila-gila gitu loh, pengen banget datang ke sini, hanya saja di apa ya, sudah dihadang tiket pesawat yang mahal duluan Mahal gitu loh. Kalau kita kan banget. tidak perlu tiket Tiket pesawat ya, pesawat, iya benar pakai banget. kapal apa ya? Kapal Perintis. perintis saja tuh udah 50.000 udah nyampe di sana kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita explore lagi sebagai orang Maluku gitu ya. Iya. Sayangnya dari sisi infrastruktur ini yang menjadi persoalan yang trending tuh di Ya, Twitter benar kemarin. sekali. Yes, karena memang banyak infrastruktur terutama yang peninggalan sejarah ya. Infrastruktur jalan juga itu tidak Kurang tidak diperhatikan. kurang ya. diperhatikan, bukan kurang lagi, tidak diperhatikan. Oh. Makanya misalkan kayak pengalamanku kemarin yang di jalan-jalan yang harusnya kita bilang jalan poros ya, Iya. karena di situ bisa kita langsung ke rumah pengasingan Hatta, kemudian di sana juga ada Benteng Belgika, itu tuh Tempat-tempat sejarah semua. pusatnya gitu loh. Tapi jalanan untuk menuju ke sana tuh banyak bumpingnya kan, lubang-lubangnya tuh banyak itu. Jadi itu yang tidak memperindah daerah wisata. Kalau kita mau bilang daerah wisata, harusnya pembangunannya tuh merata gitu ya, dari infrastruktur jalan, kemudian kalau di Benteng Belgika itu sendiri ada yang rawat gitu, ada yang jagain, jadi bersih. Pokoknya keren banget lah itulah. Cuman itu infrastruktur jalannya. Nah, itu lagi Istana Kalau malam- Mini Kalau malam gelap ya? ditutup kalau Oh, ditutup. malam. Ya, saya juga nggak berani kalau udah malam di sana. Agak serem, Mbak. Katanya sih serem banget kalau Serem malam. banget. Kalau udah mau maghrib aja udah pulang deh. Karena aku biasanya kalau sore-sore gitu kan suka, kalau masih di sana sore-sore gitu kan suka nongki cantik gitu kan. Kita beli pisang gepe. Khas Terus banget dari sana ya? ada sih yang jualan di depan pisang gepe Taman Segitiga namanya. Depan benteng Taman Segitiga namanya. Mudah-mudahan masih ada sih. Ini penasaran banget ya. Iya, belum lagi bakasang Banda. Aduh, dimakan pakai pala. Saya sering dikirimin bakasang Banda. Oh ya, dari siapa? Harus tahu kalau saya lahirnya di mana tapi belum pernah kemana. Nih. Dia pas lahir tuh larinya keluar Banda dia. Udah, kita urus cuti deh, kita pergi ke Amin, Banda. semoga kesampaian ya. Amin. Biar kita bisa foto-foto cantik di sana. Dan satu lagi, di Banda itu ya, semua jiku, semua pojok, kalau kamu foto, estetik, Instagramable, gimana? Latarnya gunung api. Gunung semua. Gunung api Banda, iya. Jadi keren banget, serius aku. Aduh, aku kalau ngomong kayak gini pengen balik ke Banda. Cuman ya, untuk pemerintah ya, terutama pemerintah Kabupaten diperhatikan. Maluku Tengah ini, tolong banget diperhatikan infrastrukturnya. Sejauh ini ketika saya jalan-jalan ke sana, saya tidak mau mengambil hal-hal buruk yang tentang hal ini ya, karena saya mau menginformasikan, mengedukasikan hal-hal yang positif Hal yang untuk indah. menggait para wisatawan datang gitu loh. Tapi ini secara netizen ya, kita nggak bisa mengontrol netizen Benar ini. sekali. Mereka ya, saya rasa juga itu bagian daripada hak mereka untuk mengeluhkan hal itu gitu ya, karena berkaitan dengan infrastruktur yang ada. Nah, ini perlu diperhatikan lagi ya, terutama untuk jalan-jalannya. Apa ya? Selain itu juga di pusat-pusat situs-situs sejarah dan juga apa namanya, destinasi-destinasi tertentu itu kalau bisa dibikin bagus-bagus lah ya. Kayaknya wisatawan itu ketika dia berwisata, dia sudah menyiapkan budgetnya, meskipun budget minim ataupun backpacker atau apapun, tapi udah disiapkan untuk menikmati gitu ya. keindahan yang Jadi benar-benar kalau di biaya sana ya. masuk mau mahal pun, kalau udah nyampe sana tetap dibayarin gitu loh. Jadi gimana caranya untuk orang rela-rela bayar mahal tapi worth it gitu loh, Benar, dengan ya mereka mendapatkan hal ini. Kayak apa ya, benteng, salah satu benteng, aduh di mana, aduh namanya apa ya, aku lupa, sorry, kebanyakan Aku apalagi benteng. nggak tahu Iya. dong. Di benteng apa sih namanya, bukan di Lontar, Benteng Nassau.
Bukan benteng Nassau, itu di Banda Besar. Iya, itu tuh aduh. Jadi orang ke sana itu bukan untuk melihat bentengnya, tapi dia mau foto di depan bentengnya yang berlatar belakang gunung api Banda itu. Padahal di depannya itu ada pusat ada sejarah besar yang menjadi saksi saat itu ya Belanda menguasai daerah kita dan mau perebutkan Pala waktu itu. Itu menjadi saksi sejarah. Kalau bagi orang yang pecinta sejarah atau senang dengan situs-situs sejarah, dia akan melihat mau sejelek apapun bangunannya. Tapi di situ masih ada sisa-sisa bangunannya, bentengnya. Cuman kayak ada sampah. Suka deh, penasaran deh. Ada nggak keurus. Berarti nggak ada yang ngurusin di sana atau iya, gimana? Padahal itu kalau diurus baik-baik ya, itu pasti akan menjadi nilai jual yang sangat indah. Kayak gitu. Oke, itu aja berita ya? tadi. Udah pulang yuk. Belum. Berita tadi menutup ya perjumpaan kita hari ini. Yes, Tribuners, thank you so much sudah mau nemenin kami ya untuk mengulas berita-berita yang terjadi sepekan terakhir di Ambon dan juga Provinsi Maluku belakangan ini. Terus update berita terbaru di portal www.tribunambon.com. Jangan lupa untuk follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage, juga akun YouTube kita. Akhir kata, saya Ajeng Natalea Dan saya Stefani Manuhutu. Kami pamit. Danke amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.